Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai tujuan pengawasan dalam lembaga pendidikan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu cara guru meningkatkan kualitasnya dalam pendidikan. Jadi yang pertama itu kompetensi pedagogika. Guru itu harus paham karakteristik tiap siswa dan menciptakan susunan kelas yang nyaman, aman, dan kondusif. Gunakan metode yang variatif supaya pembelajaran tidak monoton, misalnya PBL, PJBL, atau inquiry. Lalu yang kedua itu adalah meningkatkan kompetensi profesionalnya. Jadi kuasailah materi secara mendalam dan terus mengikuti pelatihan atau seminar dengan persiapan dari bahan ajar yang inovatif. Jadi guru bisa mengaitkan materi dengan kebutuhan siswa sehingga pembelajaran itu lebih bermakna. Lalu yang ketiga itu adalah meningkatkan kompetensi sosialnya. Dengan komunikasi yang baik dengan siswa, orang tua, dan kolega itu sangat penting. Jadilah suri tauladan. Jadi guru yang dipercaya akan mempengaruhi sikap dan motivasi murid. Lalu yang keempat itu ada kompetensi kepribadian, kelola emosi, bersikap jujur dan disiplin, dan bertanggung jawab juga. Dekat sebagai teman, tapi tetap profesional sebagai seorang guru. Lalu yang terakhir itu meningkatkan memanfaatkan teknologi seperti Google, Classroom, Quizzes, dan Canva untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan di era digital ini. Kalau guru konsisten di poin-poin yang ini, teman-teman, kualitas pendidikan akan meningkat secara signifikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi poin kedua dari tujuan pengawasan di dalam lembaga pendidikan itu adalah langkah-langkah untuk mengembangkan profesionalisme guru. Yang pertama ada mengembangkan kompetensi berkelanjutan atau refleksi diri. Jadi guru merefleksi dirinya untuk melihat kelebihan dan kekurangan siswa. Kemudian ada kegiatan MGM, MP atau KKG. Jadi kolaborasi antar guru itu diharuskan dan diwajibkan untuk meningkatkan dan memperalat silaturahmi juga. Terus kemudian ada menerapkan hasil pelatihan dari guru yang sudah mengikuti workshop atau seminar atau diklat, itu bisa langsung diterapkan di kelas. Jadi bisa menggunakan model pembelajaran berbasis PJBL, terus PBL atau yang lainnya. Terus juga ada membuat karya ilmiah. Nah, dari sana, dari seminar guru, diklat guru, mereka bisa membuat karya-karya ilmiah tentang peserta didik. Kemudian yang terakhir ada penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi ini diharuskan karena guru harus mampu membuat media animasi atau kuisis digital dan LMS. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu cara mengevaluasi dan mengukur kinerja guru. Nah, jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja guru, yaitu yang pertama ada supervisi akademik. Nah, ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas. Nah, biasanya ini meliputi observasi kelas, mengecek kelengkapan seperti RPP, media ajar, dan metode yang digunakan, serta wawancara. Lalu, cara yang kedua itu melalui penilaian kinerja guru atau PKG. Nah, PKG ini menilai 4 aspek utama. Yang pertama itu kompetensi pedagogi, lalu kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Lalu, cara yang ketiga
itu penilaian melalui portofolio. Nah, guru itu juga dinilai dari semua bukti kegiatan profesionalnya, misalnya sertifikat pelatihan atau workshop, serta karya ilmiah. Lalu, cara yang keempat itu ada hasil evaluasi belajar siswa. Jadi, ini dilihat dari peningkatan nilai ulangan atau tugas, keaktifan siswa di kelas, dan kemampuan siswa dalam memahami materi. Jadi jika siswa berkembang, itu berarti pembelajaran yang dilakukan guru itu efektif. Lalu cara yang kelima ada refleksi dan umpan balik. Nah, setiap selesai mengajar itu guru bisa bertanya kepada diri sendiri seperti apa yang sudah bagus atau apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, guru juga harus terbuka dalam menerima feedback dari siswa, rekan guru atau kepala sekolah. Dan cara yang terakhir itu bisa melalui penilaian diri guru. Jadi guru itu mengisi instrumen evaluasi diri untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Serta penilaian diri ini membantu guru untuk berkembang secara mandiri. Baik, di sini kita akan menjelaskan poin ketiga, yaitu cara guru berinovasi dalam sistem pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik. Nah, jadi guru bisa mengembangkan metode pembelajaran seperti metode based learning agar peserta didik tersebut tidak merasa bosan. Nah, lalu yang kedua yaitu membuat media pembelajaran yang kreatif. Nah, guru dapat membuat pembelajaran media yang sederhana seperti poster, terus kartu belajar. Nah, agar pembelajaran tersebut tidak tidak monoton. Nah, lalu yang ketiga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu guru harus memanfaatkan teknologi sebaik mungkin agar siswa tersebut tidak merasa pembelajaran itu tidak bosan. Nah, lalu yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek atau masalah yang akan dijelaskan oleh Hilda. Pembelajaran berbasis proyek atau masalah ini contohnya seperti BBL atau PBL. Jadi guru hanya memberikan tugas dan hanya sebagai fasilitator. Jadi yang berperan penting itu hanya peserta didiknya. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek atau masalah. Contohnya kayak PBL, PJBL. Jadi guru tidak berpartisipasi secara lengkap atau hanya sebagai fasilitator. Jadi yang menguasai semua masalah dan pembelajarannya itu siswa. Kemudian ada pembelajaran yang menyesuaikan siswa. Karena kemampuan siswa itu berbeda-beda, jadi guru juga harus menyesuaikan kemampuan tersebut dengan metode-metode yang dibuatnya. Terus kolaborasi dengan guru lain. Kolaborasi ini penting karena untuk memperluas ilmu dia, terus untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang ada. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara guru memastikan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi yang pertama itu ada menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, jadi guru harus menyusun pembelajaran yang jelas dan harus spesifik. Nah, lalu yang kedua, memberikan bimbingan individual. Nah, memberikan bimbingan individual, contohnya ketika ada peserta didik yang kurang mengerti dalam pembelajaran, nah guru tersebut harus memberikan bimbingan individual. Lalu yang ketiga yaitu melakukan asesmen awal. Nah, jadi melakukan asesmen awal itu guru harus mengetahui dulu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, lalu yang keempat yaitu menyesuaikan metode dan media pembelajaran. Nah, dengan menyesuaikan metode dan media pembelajaran, guru harus mampu menyesuaikan terlebih dahulu metode dan medianya yang sesuai dengan pembelajaran yang diajarkan. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu mengevaluasi secara berkala. Nah, yaitu guru harus memantau kemajuan siswa secara rutin. Lalu yang selanjutnya memberikan umpan balik yang konstruktif, yaitu guru harus memberi arahan terhadap peserta didik agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, lalu yang terakhir yaitu menyesuaikan kembali proses pembelajaran.
Nah, dengan menyesuaikan proses pembelajaran, guru harus mengubah strategi jika hasil belajar itu belum optimal. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Was